Baik, selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat siang. Gimana kabar Anda siang hari ini? Baik. Baiklah, semuanya dalam keadaan baik. Langsung saja saya ajak kita semua untuk membuka Alkitab kita di Injil Matius pasal yang keempat. Kita baca ayat yang ke-16 hingga ayat yang 20. Demikian firman Tuhan. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ayat 18. Dan ketika Yesus sedang berjalan menuju danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan menjadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikutnya. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat dua alat yang berfungsi untuk menerangi kegelapan. Yang pertama ada obor, dan yang kedua ada mercusuar. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kedua alat ini berfungsi untuk menerangi kegelapan. Tetapi saudara, kedua alat ini tidak menghasilkan terang yang sama. Karena obor hanya dapat menerangi si pembawa obor, sementara mercusuar dapat menerangi satu kapal yang di dalamnya banyak orang, sehingga kapal tersebut tidak menabrak. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini saya ingin mengangkat satu tema, yaitu terang dalam kegelapan. Terang dalam kegelapan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mempelajari dua hal. Yang pertama, bagaimana cara kita akan menjadi terang dalam kegelapan. Bagaimana cara kita akan menjadi terang dalam kegelapan? Yaitu yang pertama adalah kita harus menerima terang Kristus. Kita baca di Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan dia akan mempunyai terang hidup. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus Kristus mengklaim dirinya adalah terang dunia. Dan oleh sebab itu ketika kita ingin menjadi terang dalam kegelapan, kita harus menerima terang itu yang adalah Yesus Kristus, saudara. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar kita menjadi terang dalam kegelapan, kita harus menerima terang itu dengan cara bertobat dan percaya kepada Kristus yang adalah sang. Bertobat artinya yang dahulu kita berjalan menuju ke neraka, tetapi kita percaya akan terang itu, kita berbalik berjalan menuju ke surga. Yang dulunya mungkin pemikiran kita mengarah ke bawah, tetapi ketika kita mengenal terang itu, pikiran kita mengarah ke bawah, hal-hal yang di atas. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin ada yang berpikir di tempat ini, saya pasti masuk surga. Hidup saya baik-baik, saya tidak membunuh, tidak mati. Tapi ketahuilah, jika Anda tidak menerima terang itu, Anda akan merasakan. Mungkin ada kita yang dari tempat ini berpikir bahwa saya saudara gembala, saya anak yakin, saya mahasiswa teologi. Tetapi jika Anda tidak menerima terang Kristus dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, mengaminkan bahwa Yesus Kristus telah mati bagi saya dan saya bersedia hidup bagi Yesus, maka Anda akan binasa. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak kita yang ada di tempat ini mungkin, kita sudah mengaminkan Yesus telah mati bagi saya. Tetapi ada kita juga yang belum mengaminkan kita bersedia hidup bagi Yesus. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat nats yang baru saja kita baca, ketika Yesus mengajak Petrus, apa yang dilakukan Petrus? Petrus langsung meninggalkan jalanan dan mengikut Yesus. Mungkin ada juga kita yang di tempat ini, saya masih muda, nanti saja ketika saya sudah tua, lalu saya mengikut Yesus. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ketahuilah, hidup ini seperti uap, sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok, saudara. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tadi malam baru terjadi gempa. Saya lagi di kamar,
Tiba-tiba gantungan baju goyang-goyang semua, mahasiswa keluar saudara. Orang-orang di depan tetangga kita teriak-teriak gempa. Ketika bangunan itu rubuh, kita mati. Apakah kita sudah yakin kita masuk surga saudara? Mari renungkan dalam hati kita masing-masing. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Poin yang kedua yang perlu kita pelajari adalah yang pertama tadi, bagaimana cara memancarkan terang agar menjadi terang dalam kegelapan itu. Pertama kita harus menerima terang itu, dan yang kedua ialah kita memancarkan terang Kristus. Coba kita buka di Kolose pasal yang ketiga. Kita baca ayat 16-17, saya baca secara cepat. Hendaklah perkataan Kristus yang dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berapa banyak hari ini orang Kristen yang gagal memancarkan terang itu karena tutur kata tidak sesuai dengan firman Tuhan. Berapa banyak hari ini orang Kristen menjadi batu sandungan saudara. Beberapa waktu yang lalu ketika kami penginjilan dengan saudara Alif di daerah Depok, kami bertemu dengan satu bapak itu berkata kepada kami, orang Kristen sama aja kok dengan agama yang lain, lebih baik agama yang lain. Karena apa? Mereka pulang gereja langsung menceritain orang. Saudara, ini adalah salah satu contoh orang Kristen yang gagal memancarkan terang dalam kegelapan. Di buku lagu kita ada lagu yang mengatakan, tutur kata tingkahlah ku memuliakan Tuhanku. Apakah tutur kata dan tingkah kita sudah memuliakan Tuhan saudara? Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mengingat Lot, bagaimana ketika Lot melihat lembah Yordan yang penuh dengan air dan tanahnya subur, Lot memilih daerah itu. Tetapi ketika Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora, berapa orang yang selamat? Berapa orang yang selamat? Hanya Lot yang selamat. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Kristus, Lot adalah salah satu ciri orang yang seperti obor. Obor hanya dapat menerangi si pembawa obor, demikian juga dengan dia. Lot tidak dapat memancarkan terang itu. Bahkan istri Lot menjadi tiang garam, saudara. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hal yang kedua yang perlu kita pelajari hari ini, mengapa kita menjadi terang dalam kegelapan? Mengapa kita harus menjadi terang dalam kegelapan? Pertanyaan yang pertama tadi, bagaimana cara kita menjadi terang kegelapan? Kita sudah tahu caranya bagaimana, yaitu kita menerima terang itu, dan setelah itu kita memancarkannya. Dan pertanyaan yang kedua, mengapa kita harus menjadi terang dalam kegelapan, saudara? Karena melalui kita, orang-orang yang ada di sekitar kita dapat mengenal Injil yang benar dan diselamatkan. Kita buka ayat di Roma pasal yang ke-10. Kita buka Roma pasal yang 10 ayat 14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Yang perlu garis bawahi, bagaimana mereka dapat mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya, saudara? Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat dunia Kristen di luar sana, berapa banyak Kristen yang mengajarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Berapa banyak orang yang mengajarkan, perlu ditambah dengan mempercayai oknum-oknum tertentu, perlu ditambahi dengan baptisan, saudara. Berapa banyak kelompok yang hanya mengumandangkan mujizat, tidak mengumandangkan pertobatan, saudara. Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, kita GBIA adalah tiang penopang dan dasar kebenaran, bukan tiang penopang dan dasar kesesatan. Dan kita orang-orang yang ada di dalamnya memiliki tanggung jawab untuk memberitakan Injil, saudara. Apakah kita sudah terbeban? Mungkin orang tua kita, keluarga kita, saudara. Kita tahu ketika mereka mati mereka binasa. Apakah kita sudah memiliki keyakinan bahwa
Saya harus memberitakan Injil kepada mereka. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberitakan Injil itu bisa juga membagikan traktat. Apakah kita sudah pernah membawa saudara kemana-mana traktat seperti ini? Kita membagikan kepada orang-orang terdekat kita menginjili mereka. Mungkin kita kurang cakap dalam bertutur kata, kita bisa menginjili mereka lewat traktat dan sebagainya. Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, apakah kita sudah memiliki komitmen seperti Rasul Paulus? Rasul Paulus berkata, saudara, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil hari ini, bukan besok. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita, orang-orang Gereja Baptis Independen Alkitabiah, memiliki tanggung jawab untuk memberitakan Injil. Karena kita adalah tiang penopang dan dasar penopang. Lalu kita lah Injil itu dipancarkan, terang itu dipancarkan, saudara. Kenapa? Agar dunia tahu, agar kegelapan yang di luar sana dapat diterangi oleh terang yang kita berikan kepada kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat, kalau kita mengingat Rasul Petrus, ketika Rasul Petrus menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, ia memancarkan terang itu lewat apa, saudara? Bukan hanya menginjil. Ketika ia bertobat, 3.000 orang diselamatkan, saudara. 3.000 orang bertobat kepada Tuhan Yesus Kristus. Yesus Petrus dapat menjadi terang seperti mercusuar, saudara, dan menyelamatkan banyak orang yang di luar sana. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari hari ini kita harus memiliki komitmen di dalam diri. Saya ingin memberitakan Injil karena saya tahu ketika orang lain di luar sana mereka akan binasa, mereka akan binasa di neraka. Kalau tidak saya memberitakan Injil kepada mereka, siapa lagi? Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat di luar sana banyak sekali, saudara, pengajaran-pengajaran yang tidak menyerukan pertobatan. Saudara, itulah kita yang ada di tempat ini memiliki tanggung jawab untuk memberitakan Injil kepada mereka. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan, agar semua orang diselamatkan. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini jangan tunda-tunda lagi. Jangan tunggu besok, tunggu hari lain. Hari ini jika Anda keluar dari tempat ini, Anda ketemu dengan orang. Coba saudara, kita membagikan traktat kepada dia. Kita harus memiliki komitmen seperti Rasul Paulus. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa.